paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Vicon pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Media asing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Media Al Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng menurut hasil hitung cepat. Al Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil quick count itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang, namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu realcon yang dari KPU. Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo merespon hasil quick-count Capres-Cawapres yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul sementara. Meski tidak menyangka, Rudi mengaku legowo mengenai perolehan tersebut.
Diketahui Kota Solo, Jawa Tengah merupakan salah satu kandang banteng atau suara dari PDI Perjuangan. Namun hasil quick count sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli suara pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Surakarta pada Rabu 14 Februari sekira pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, sudah ada data perhitungan suara 710 tempat pemungutan suara dari total 11.273 di Kota Solo. Sesuai data masuk sementara, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin meraup suara 24.171. Kemudian Prabowo Gibran meraih 74.910 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 50.887 suara. Meski demikian, Rudi mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya tidak ada pergerakan pasangan Prabowo Gibran yang tampak di Kota Solo atau yang dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi pun meminta para simpatisan PDI Perjuangan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ia pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai hasil sementara hitung cepat tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon nomor urut 2 itu. Kedua capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Baswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Adapun posisi Anies dalam hasil quick count Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil quick count berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil quick count. Adapun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kecurangan dari seluruh daerah di Indonesia terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ari mengatakan, salah satu kecurangan yang ditemukan yaitu keterlibatan kepala desa di berbagai daerah secara masif. Salah satunya adalah tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan, ujar Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Ari mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan kecurangan tersebut. Ia pun mengatakan, akan menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nantinya secara detail. Satu lagi, mungkin Pak Ari. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin ya contohnya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting.
Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain berdasarkan hasil hitungan cepat sementara pemilu 2024. Bahkan wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng juga banyak yang unggul paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami lihat. Kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Quick Count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Media asing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Media Al Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng menurut hasil hitung cepat. Al Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil quick count itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang, namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu real count yang dari KPU. Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo merespon hasil quick count Capres-Cawapres yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul sementara. Meski tidak menyangka, Rudi mengaku legowo mengenai perolehan tersebut.
Diketahui Kota Solo, Jawa Tengah merupakan salah satu kandang banteng atau suara dari PDI Perjuangan. Namun hasil quick count sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli suara pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Surakarta pada Rabu 14 Februari sekira pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, sudah ada data perhitungan suara 710 tempat pemungutan suara dari total 11.273 di Kota Solo. Sesuai data masuk sementara, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin meraup suara 24.171. Kemudian Prabowo Gibran meraih 74.910 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 50.887 suara. Meski demikian, Rudi mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya tidak ada pergerakan pasangan Prabowo Gibran yang tampak di Kota Solo atau yang dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi pun meminta para simpatisan PDI Perjuangan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ia pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai hasil sementara hitung cepat tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon nomor urut 2 itu. Kedua capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Baswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Adapun posisi Anies dalam hasil quick count Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil quick count berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil quick count. Adapun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kecurangan dari seluruh daerah di Indonesia terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ari mengatakan, salah satu kecurangan yang ditemukan yaitu keterlibatan kepala desa di berbagai daerah secara masif. Salah satunya adalah tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan, ujar Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Ari mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan kecurangan tersebut. Ia pun mengatakan, akan menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nantinya secara detail. Satu lagi, mungkin Pak Ari. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini disahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin contohnya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting.
Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain berdasarkan hasil hitungan cepat sementara pemilu 2024. Bahkan wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng juga banyak yang unggul paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Quick-Count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Media asing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Media Al Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng menurut hasil hitung cepat. Al Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil quick count itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang, namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu realcon yang dari KPU. Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo merespon hasil quick-count Capres-Cawapres yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul sementara. Meski tidak menyangka, Rudi mengaku legowo mengenai perolehan tersebut.
Diketahui Kota Solo, Jawa Tengah merupakan salah satu kandang banteng atau suara dari PDI Perjuangan. Namun hasil quick count sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli suara pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Surakarta pada Rabu 14 Februari sekira pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, sudah ada data perhitungan suara 710 tempat pemungutan suara dari total 11.273 di Kota Solo. Sesuai data masuk sementara, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin meraup suara 24.171. Kemudian Prabowo Gibran meraih 74.910 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 50.887 suara. Meski demikian, Rudi mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya tidak ada pergerakan pasangan Prabowo Gibran yang tampak di Kota Solo atau yang dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi pun meminta para simpatisan PDI Perjuangan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ia pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai hasil sementara hitung cepat tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon nomor urut 2 itu. Kedua capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Baswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Adapun posisi Anies dalam hasil quick count Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil quick count berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil quick count. Adapun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kecurangan dari seluruh daerah di Indonesia terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ari mengatakan, salah satu kecurangan yang ditemukan yaitu keterlibatan kepala desa di berbagai daerah secara masif. Salah satunya adalah tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan, ujar Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Ari mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan kecurangan tersebut. Ia pun mengatakan, akan menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nantinya secara detail. Satu lagi, mungkin Pak Ari. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin ya contohnya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain berdasarkan hasil hitungan cepat sementara pemilu 2024.
Bahkan wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng juga banyak yang unggul paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Media asing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Media Al Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng menurut hasil hitung cepat. Al Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil quick count itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang, namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu real count yang dari KPU. Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo merespon hasil quick count Capres-Cawapres yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul sementara. Meski tidak menyangka, Rudi mengaku legowo mengenai perolehan tersebut. Diketahui Kota Solo, Jawa Tengah merupakan salah satu kandang banteng atau suara dari PDI Perjuangan.
Namun hasil quick count sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli suara pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Surakarta pada Rabu 14 Februari sekira pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, sudah ada data perhitungan suara 710 tempat pemungutan suara dari total 11.273 di Kota Solo. Sesuai data masuk sementara, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin meraup suara 24.171. Kemudian Prabowo Gibran meraih 74.910 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 50.887 suara. Meski demikian, Rudi mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya tidak ada pergerakan pasangan Prabowo Gibran yang tampak di Kota Solo atau yang dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi pun meminta para simpatisan PD Perjuangan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ia pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai hasil sementara hitung cepat tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon nomor urut 2 itu. Kedua capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Baswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Adapun posisi Anies dalam hasil quick count Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil quick count berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil quick count. Adapun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kecurangan dari seluruh daerah di Indonesia terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ari mengatakan, salah satu kecurangan yang ditemukan yaitu keterlibatan kepala desa di berbagai daerah secara masif. Salah satunya adalah tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan, ujar Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Ari mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan kecurangan tersebut. Ia pun mengatakan, akan menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nantinya secara detail. Satu lagi, mungkin Pak Ari. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini disahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin contohnya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain berdasarkan hasil hitungan cepat sementara pemilu 2024. Bahkan wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng juga banyak yang unggul paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Quick-Count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Media asing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Media Al Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng menurut hasil hitung cepat. Al Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil Quick-Count itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang, namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu realcon yang dari KPU. Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo merespon hasil Quick-Count Capres-Cawapres yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul sementara. Meski tidak menyangka, Rudi mengaku legowo mengenai perolehan tersebut.
Diketahui Kota Solo, Jawa Tengah merupakan salah satu kandang banteng atau suara dari PDI Perjuangan. Namun hasil quick count sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli suara pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Surakarta pada Rabu 14 Februari sekira pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, sudah ada data perhitungan suara 710 tempat pemungutan suara dari total 11.273 di Kota Solo. Sesuai data masuk sementara, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin meraup suara 24.171. Kemudian Prabowo Gibran meraih 74.910 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 50.887 suara. Meski demikian, Rudi mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya tidak ada pergerakan pasangan Prabowo Gibran yang tampak di Kota Solo atau yang dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi pun meminta para simpatisan PDI Perjuangan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ia pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai hasil sementara hitung cepat tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon nomor urut 2 itu. Kedua capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Baswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Adapun posisi Anies dalam hasil quick count Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil quick count berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil quick count. Adapun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kecurangan dari seluruh daerah di Indonesia terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ari mengatakan, salah satu kecurangan yang ditemukan yaitu keterlibatan kepala desa di berbagai daerah secara masif. Salah satunya adalah tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan, ujar Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Ari mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan kecurangan tersebut. Ia pun mengatakan, akan menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nantinya secara detail. Satu lagi, mungkin Pak Ari. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin contohnya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting.
Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain berdasarkan hasil hitungan cepat sementara pemilu 2024. Bahkan wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng juga banyak yang unggul paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami lihat. Kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Vicon pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Media asing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Media Al Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng menurut hasil hitung cepat. Al Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil quick count itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang, namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu realcon yang dari KPU. Ketua DPC PD Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo merespon hasil quick-count Capres-Cawapres yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul sementara. Meski tidak menyangka, Rudi mengaku legowo mengenai perolehan tersebut.
Diketahui Kota Solo, Jawa Tengah merupakan salah satu kandang banteng atau suara dari PDI Perjuangan. Namun hasil quick count sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli suara pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Surakarta pada Rabu 14 Februari sekira pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, sudah ada data perhitungan suara 710 tempat pemungutan suara dari total 11.273 di Kota Solo. Sesuai data masuk sementara, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin meraup suara 24.171. Kemudian Prabowo Gibran meraih 74.910 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 50.887 suara. Meski demikian, Rudi mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya tidak ada pergerakan pasangan Prabowo Gibran yang tampak di Kota Solo atau yang dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Rudi pun meminta para simpatisan PDI Perjuangan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Ia pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai hasil sementara hitung cepat tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon nomor urut 2 itu. Kedua capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Baswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Adapun posisi Anies dalam hasil quick count Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil quick count berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil quick count. Adapun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kecurangan dari seluruh daerah di Indonesia terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ari mengatakan, salah satu kecurangan yang ditemukan yaitu keterlibatan kepala desa di berbagai daerah secara masif. Salah satunya adalah tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan, ujar Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Ari mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan kecurangan tersebut. Ia pun mengatakan, akan menyampaikan kecurangan-kecurangan itu nantinya secara detail. Satu lagi, mungkin Pak Ari. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini disahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin contohnya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting.
Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lain berdasarkan hasil hitungan cepat sementara pemilu 2024. Bahkan wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng juga banyak yang unggul paslon 02. Wilayah ini mulai dari Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat. Dirinya lantas menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara Capres-Cawapres yang mereka usung, yakni Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Vicon pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu.